Selamat pagi, goedemorgen allemaal. Selamat datang di gedung ini kembali. Biar dingin-dingin ada matahari sedikit ya, jadi bikin semangat. Atas nama Gereja Perkie Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perkie Nederland saat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran online. Oh ya, ada beberapa tamu yang baru hari ini hadir ya, saya umumkan namanya. Selamat datang Pendeta Zulkifli Odeng, ada di tengah kita. Mungkin bisa berdiri jadi kita semua lihat. Selamat datang. Juga ada beberapa dosen yang sedang belajar di sini, yaitu Bapak Daniel Panuntun. Selamat pagi, selamat datang. Bapak Yosef Padabang, selamat datang, selamat pagi. Dan juga Bapak Jeffrey, ya. Selamat datang di Gereja Perkie Nederland di Amsterdam Zuidoost. So, ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya dan diiringi permainan musik juga oleh saudari kita yang baru, Selvin Tenu. Selamat pagi Selvin, terima kasih. So, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan kita bersama-sama akan menyanyikan lagu pembukaan seperti tertera di bima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita akan menghayati kebaktian kita dengan tema Tuhan jika Engkau menghendaki. Nas pembimbing hari ini dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Kita sambut dengan menyanyikan Serahkan pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Sudah seharusnya kami hidup mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup bersyukur kepada Tuhan, dan menyatakan kasih Tuhan untuk sesama kami. Namun kami menyadari Tuhan dalam perjalanan hidup kami, lebih sering kami mengutamakan kehendak kami sendiri. Kami mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu kami melakukan dosa, tindakan yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami yang lain, bahkan ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah kami untuk menikmati kemuliaan Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan kami ini. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12 menyatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah bagi kita. Sungguh kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi hidup kita. Kasih setia Tuhan itulah yang mengampuni segala salah dan dosa kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala dosa kita diampuni. Sebagai orang-orang yang diampuni dosanya, kita sudah seharusnya hidup seturut dengan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita.
Yakobus 5 ayat yang ke-16 menyatakan, karena itu, mari jemaat dengan berdiri kita sambut firman Tuhan ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Para pembaca sudah siap? Oh ya, anak-anak akan berangkat ke sekolah minggu. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami, termasuk anak-anak, ketika kami semua mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami, menguasai kami, menguasai anak-anak, juga guru sekolah minggu, juga hamba-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan baik, dan kami semua mendapatkan berkat oleh karenanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah,
Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Begitu jauhlah bunyi firman Tuhan. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit Lucas 5, vers 12 tot en met 16 en luidt als volgt. In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem wiens hele huid was aangetast door een ziekte die onrein maakt. Toen hij Jezus zag, liet hij zich lang uit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte. Hij beval hem er met niemand over te spreken en zei: Ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen een reinigingsoffer, zoals Mozes heeft voorgeschreven. Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Tot zover de Bijbellezing van vandaag. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat seorang anak kecil meminta sesuatu dengan begitu kuat, begitu keras. Ken, seorang anak kecil berumur 5 tahun, dia sangat menginginkan mainan bubble kamera. Bubble kamera sedang viral. Dia ingin bubble kamera warna biru. Maka Ken ini terus merengek, meminta kepada orang tuanya supaya benar-benar dibelikan bubble kamera plus warna biru. Jadi itu yang dia inginkan. Sebelum orang tuanya membelikan bubble kamera, Ken tetap memaksa, tetap merengek. Sering lihat kejadian seperti itu? Saya kalau jemput Deborah di Jumbo, persis depan Jumbo di Mall of Netherlands di Den Haag, itu toko mainan anak-anak. Jadi saya sering lihat anak-anak merengek. Jadi bukan hanya anak Indonesia atau apa, semua anak ya. Begitulah anak-anak. Berusaha meminta dan kalau belum dapat ya sudah menangis gitu ya. Kebiasaan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan diri sendiri, itu terjadi bukan hanya pada anak-anak. Orang dewasa pun sering bersikap yang sama. Tentu tidak sambil nangis-nangis begitu ya, seperti anak kecil. Atau ada yang begitu. Betapa sering kita melihat orang-orang yang bersikeras
untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keras kepala. Kalau sudah mau ini. Pokoknya, wah kalau udah kata pokoknya, sudah, ya tidak ada lagi negosiasi. Inilah yang seringkali menimbulkan perselisihan. Sebagai contoh, nanti ada fotonya kalau tidak salah ya. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana orang dewasa juga tidak beda dengan anak kecil. Apa yang terjadi dalam foto yang akan kita lihat tidak hanya di Indonesia. Ada dua sopir ingin lebih dahulu memasuki gerbang tol. Nah itu dia ya. Ini kalau dilihat dari nomor mobilnya Makassar itu ya. Tapi Jakarta juga sama ya. Dua sopir ini ingin lebih dulu masuk gerbang tol. Karena saking keras kepala ya, saking ngotot mau lebih dahulu, akhirnya ya seperti ini, tabrakan. Yang rugi siapa? Ya mereka dan orang lain. Yang di belakang ini banyak juga yang antri toh. Begitulah kalau memaksakan kehendak, berakibat sesuatu yang negatif, berdampak merugikan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam berelasi dengan Tuhan, orang seringkali juga bersikap seperti anak kecil, atau seperti orang yang saling berebut di jalan itu, ya. Tidak sedikit orang berdoa dengan kata-kata seperti ini. Tuhan, aku mau ini. Bahkan detil. Kalau mau mobil, warna disebutkan, ya. Begitu detil. Ini kalau di Jakarta menjadi semacam pengajaran, ya. Diajarkan begitu jemaat. Harus doa itu detil supaya Tuhan tahu apa yang kita mau. Tidak salah dalam berkomunikasi, bagus juga kalau detil, ya. Begitupun berkomunikasi dengan Tuhan, detil itu boleh. Tapi persoalannya dengan kata pokoknya Tuhan aku maunya ini. Pokoknya Tuhan aku mau itu. Kalau tidak itu, udah aku tidak kasih persembahan. Oh, ngancem ya. Itu terjadi. Banyak orang beriman termasuk kita seringkali memaksakan kehendak diri sendiri. Seolah-olah Tuhan harus mengikuti keinginan kita. Betul kita menganggap Tuhan itu sebagai orang tua, artinya our parent, entah itu bapak atau ibu ya. Pemahaman kita kan seperti itu. Kita adalah anak-anaknya. Maka kita berlaku, kan aku anak Tuhan, jadi kayak anak-anak gitu ya, merengek begitu ya. Maunya ini. Maunya itu. Begitulah relasi kita dengan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 16 yang kita baca, di situ kita menemukan sebuah cerita yang menunjukkan permohonan yang berbeda dari biasanya kepada Tuhan. Permohonan dari seorang yang sakit kusta. Perikop ini menceritakan ada seorang yang sakit kusta tersungkur di depan Yesus. Orang sakit ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
saya sudah studi ayat ini. Membandingkan dengan teks Yunani, teks Belanda, teks Inggris, semuanya memakai kata yang hampir sama. Yaitu menegaskan tentang Tuhan jika Tuhan mau. Jika engkau menghendaki. Itu yang digarisbawahi. Jika engkau menghendaki. Jadi perhatikan baik-baik kata-kata orang kusta ini. Kata-kata orang kusta ini sebuah permohonan yang tidak biasa. Sebab orang ini tidak memaksakan agar Yesus menyembuhkannya. Ini menariknya ayat ini. Orang ini tidak memaksakan bahwa Tuhan melakukan mujizat, tidak. Tuhan jika engkau mau. Bahkan di situ kata yang dipakai Tuhan. Ia hanya menyampaikan kebutuhannya, apa yang sedang dialami, bahwa dia sakit, tentu inginnya kan sembuh, inginnya bersih. Namun dengan iman dan sikap rendah hati, dia menyampaikan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ia tidak berkata, Tuhan tahirkanlah aku. Ini beda. Kalau kata Tuhan tahirkanlah aku, menyuruh ya, dan di situ ada unsur memaksakan keinginan. Kalau kita bandingkan, saudara-saudari, membaca permohonan orang-orang sakit di dalam Injil yang lain, maka kita mendapati banyak dari mereka berseru dengan tegas, menyatakan keinginannya. Itu yang lebih dulu disampaikan, Tuhan aku mau begini. Misalnya Lukas 18 ayat 38, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata kerja lebih dulu di sana, ya. Jadi ini kita butuh kecermatan di dalam membaca. Kata kerja yang menyuruh, walaupun di situ memang kasihanilah aku tidak secara langsung, tetapi itulah yang menunjukkan bahwa permohonan-permohonan biasanya adalah permohonan yang memaksakan keinginan sendiri. Tapi orang kusta dalam teks yang kita baca berbeda. Ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa, ia percaya. Tetapi yang dia lakukan, dia berserah kepada kehendak Tuhan. Berserah. Ini yang mau kita renungkan pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, bagaimana kita berdoa secara baik, secara benar pada Tuhan. Dari cerita Injil Lukas ini, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak hanya melihat isi permohonan kita, tetapi Dia juga melihat sikap hati kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, saya tadi baca sebagai petunjuk hidup baru, di situ tertulis bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar, sangat besar kuasanya. Ayat yang sering kita dengar. Di sini kalau kita perhatikan dengan kalimat yang sebelumnya juga, silahkan
secara utuh, Yakobus sebenarnya ingin menegaskan tentang pentingnya orang yang benar. Jadi bukan doa yang benar, ya. Jadi bukan masalah kata-katanya harus bagaimana. Tapi di sini Yakobus mau menekankan sikap orang, ya. Karena itu yang dilihat Tuhan. Tuhan lebih melihat sikap hati orang. Jadi bukan kata-kata doa. Dengan demikian sebenarnya saya mau menegaskan tidak ada orang beriman yang tidak bisa berdoa, ya. Tapi kalau maju ke depan sulit, grogi, kata-katanya jadi nggak karuan, gitu ya. Oke, kalau begitu ya ditulis saja, ya, supaya tidak karuan, gitu ya. Tapi yang mau saya tegaskan adalah tidak perlu dengan kata-kata yang puitis, begitu ya. Walaupun seringkali saya berdoa agak puitis, begitu ya, karena memang saya senang, ya. Tidak perlu kata-kata yang begitu rapi. Karena yang lebih penting, lebih perlu adalah sikap hati. Jadi orang yang benar itulah yang mau Tuhan lihat. Sehingga doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, pertanyaannya, siapa orang benar itu? Atau bagaimana cara menjadi orang benar? Di dalam konteks surat Yakobus, dan kita kaitkan dengan perikop Injil Lukas 5, cerita orang sakit kusta itu, maka orang benar bukanlah hanya mereka yang hidup tanpa cela, bukan itu. Itu tentu menjadi bagian. Kalau kita hidup harus benar, karena kita berjalan pada jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu hidup Tuhan Yesus. Tetapi orang benar yang paling utama ditunjukkan dengan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan kepada kuasa kasih Tuhan. Itu yang pertama. Orang bisa berkelakuan secara tanpa cela tapi tidak beriman. Ini kategorinya tidak dalam kebenaran, dalam kekristenan, gitu ya. Orang benar ditunjukkan pertama iman kepada Tuhan. Selain itu, orang yang benar adalah orang yang bersikap rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan tentu saja, dan juga di hadapan orang lain, sesama manusia. Orang yang sakit kusta dalam Lukas 5 adalah contoh nyata dari orang yang benar itu. Dia adalah orang yang beriman kuat kepada Tuhan, dan dia juga adalah orang yang bersikap rendah hati. Ia tidak menuntut atau memaksakan Yesus untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Orang sakit kusta itu memilih untuk menyerahkan apa yang akan terjadi dalam hidupnya kepada kehendak Tuhan. Ini adalah penyerahan yang total. Jadi sungguh orang sakit kusta dalam cerita Injil Lukas ini kita sebut sebagai orang benar. Oleh karena itu Yesus melakukan mujizat. Yesus mengatakan, aku mau. Aduh, itu saya membaca ayat itu membuat saya sekarang juga bulu kuduk berdiri, ya. Betapa indah, betapa menyentuh ketika Tuhan mengatakan, aku mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi kita juga membaca Mazmur 37 ayat ke-5 sebagai ayat pembuka.
firman Tuhan yang sering kita dengar. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini baik-baik, maka kita akan mengerti bahwa kita diingatkan untuk tidak memaksakan keinginan kita sendiri kepada Tuhan, tetapi berserah sepenuh hati, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahkan dalam hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, seperti kesembuhan dari penyakit atau jalan keluar dari masalah yang berat yang kita hadapi. Kebutuhan itu tentunya kita ingin, kalau kita sakit keras, kita ingin sembuh. Kalau kita punya masalah, kita ingin selesai dari masalah itu. Tapi kita saat ini diajak untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi pada hidup kita, kita percaya semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan pengetahuan Tuhan itu bukan seperti pengetahuan kita yang terbatas ini. Pengetahuan Tuhan itu sungguh luar biasa. Allah itu Allah Maha Besar. Kita serahkan segala sesuatu pada Tuhan, kepada Dia yang punya pengetahuan jauh lebih hebat daripada kita. Dan kita percaya apa yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan itu Maha Kasih, natur Tuhan itu kasih, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Rasul Paulus menyatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat yang terus bergema, paling tidak dalam hidup saya, dan saya yakin ayat ini juga bergema bagi saudara-saudari, om, tante, bapak, ibu. Kita percaya kalau Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah. Dia punya waktu. Maka pada waktunya, nya di sini nya besar, pada waktu Tuhan, Tuhan bertindak. Bertindak artinya memberikan keputusan. Dan semua keputusannya adalah keputusan di dalam kerangka kasih-Nya. Keputusannya adalah keputusan untuk kebaikan kita. Jadi mari kita belajar dari sikap orang sakit kusta ini. Ketika kita berdoa, mari kita berdoa dengan sikap hati yang sungguh berserah penuh. Berserah kepada kehendak Tuhan, bukan dengan sikap memaksakan kehendak kita sendiri. Saya belajar tentang penyerahan diri selama saya di Belanda ini. Sungguh, apa yang saya sampaikan, itulah yang terjadi. Bahwa kalau sekarang saya berdoa, maka yang saya kedepankan
adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Maka menjelang pulang ke Indonesia, saya akan pulang karena bekerja kembali sambil menyelesaikan studi saya. Masih ada pekerjaan PhD, yaitu menulis disertasi yang harus saya kerjakan. Saya mengejar sebelum pulang itu selesai 50%. Supaya 50%-nya nanti saya kerjakan di Yogyakarta. Saya mengajar sebagai dosen teologi di Yogyakarta. Jemaat memang di GKI Samanhudi, tetapi secara penuh saya akan bekerja di kampus di Yogyakarta. Jadi nanti Bapak Ibu, Om Tante kalau ke Indonesia, jangan cari saya di Jakarta. Carinya di Jogja. Nanti kita makan gudeg ya. Menjelang pulang, ini yang menjadi doa saya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat membuat saya tinggal bersama istri dan anak-anak di Belanda. Karena Deborah dan anak-anak akan tetap tinggal di Belanda. Mengapa kok terpisah lagi? Bagi kami orang tua, semua demi anak. Anak-anak kami masih studi, butuh euro. Saya gajinya rupiah, pendeta pula, dosen pula. Dosen itu kan, buku 1 dos gitu ya. Uang 1 sen, ya, itu dosen. Itulah yang menjadi doa saya. Saya sungguh mempercayakan apa yang akan terjadi pada hidup saya dan keluarga hanya kepada kehendak Tuhan. Agak sulit membayangkan apa yang kami alami sebagai keluarga. LDR lagi gitu ya, LDR lagi ya, long distance relationship ya. Tapi saya panjangkan LDR itu lama deh rindu ya. Ya, inilah yang akan dihadapi secara manusia, pikiran atau pengetahuan manusia, yaitu Henry Senjaya. Maka saya menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Tapi juga tidak cesera-sera, ya cesera-sera itu whatever will be, bukan itu. Berjuang. Tidak bosan saya selalu menyerukan di mimbar, berjuang dalam hidup. Kita meminta memang pada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, tapi juga berjuang. Nah, dari apa yang kami alami, khususnya saya, sekarang saya mau mengajak jemaat untuk belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mendorong kita semua memulai doa dengan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengabulkan keinginan saya. Nah, baru sebut keinginannya. Yang dikedepankan adalah Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan, jika Engkau menghendaki. Biasanya kan jadilah Tuhan kehendakmu itu di belakang, betul kan? Kalau berdoa. Sekarang di depan. Mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang punya urusan dengan hidup kita. Kita mempercayakan pada Dia yang Maha Kasih. Kita percaya Tuhan Yesus peduli pada kita. Kuasa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang kita pegang teguh. Apa yang akan terjadi nanti dalam hidup kita,
kalau berdoa kesembuhan ternyata tidak sembuh-sembuh. Percayalah semua terjadi di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan beri kekuatan pada kita, menanggung sakit kita. Pada waktunya, Dia akan membuat kita sadar, oh iya, segala sesuatu indah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup.
Mari jemaat bersama-sama seluruh bangsa di segala tempat dan masa kita berdiri dan dengan mulut kita mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit berada dan roh mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kekuatan, kedamaian, segala berkat kami dapat hanya karena Engkau ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang Maha Kasih. Engkaulah yang menggenggam hidup kami di dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari orang sakit kusta yang menyatakan permohonan tidak dengan memaksakan diri. Seorang yang mengutamakan kehendak Tuhan, berserah penuh pada kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami dalam hidup ini, di dalam berelasi dengan Engkau, tetap mengutamakan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi orang benar, orang yang beriman teguh pada Tuhan, orang yang rendah hati. Dengan demikian Tuhan, setiap doa kami dengan yakin kami panjatkan, kami percaya sangat besar kuasa-Nya. Ya Tuhan, kini kami membuka kehidupan kami, segala permohonan kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ketika kami mengharapkan kesehatan yang baik. Tuhan, Engkau yang turut bekerja. Engkaulah yang juga memampukan kami agar kami merawat tubuh kami dengan baik. Dan kalau kami sakit, kiranya
Kuasa kasih Tuhan menyertai kami. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami bahwa di dalam sakit pun ada Tuhan yang menyertai, berproses, memulihkan, menyembuhkan. Tuhan, saat ini kami ingat untuk jemaat GPN Amsterdam Zuidoost yang sedang sakit dan di dalam menjalani masa pemulihan. Kami mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Ice Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostart, Bapak Adrian Sumampau, dan Saudara Larry Kraus. Tuhan, Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan mereka, terutama di dalam kesehatan mereka ini. Kami percaya kasih-Mu menyertai, memberkati mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap kami di dalam kehidupan keluarga. Tuhan juga yang senantiasa memberikan relasi cinta kasih, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati setiap keluarga Kristen, sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak. Engkau juga turut bekerja bagi mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, baik pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan iman. Tuhan yang selalu turut bekerja. Jadikanlah anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, terutama mereka yang bertumbuh di Belanda ini, menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala syukur kami untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Kami mengingat dan bersyukur bersama Grace Hutauruk, Ruli Watimena, Mariska Da Costa, Ibu Nona Rusli Maitimu. Tuhan, kiranya mereka ini senantiasa di dalam berkat Tuhan. Hari-hari yang lalu mereka mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Maka hari-hari ke depan pun kami percaya mereka mengalami kasih setia Tuhan. Begitupun Tuhan untuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Melina dan Bapak Gunarso. Biarlah ya Tuhan, keluarga ini ada di dalam lingkup kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan gereja-Mu, khususnya Tuhan untuk GPN Amsterdam Zuidoost. Berkati Tuhan di dalam segala program pelayanan jemaat ini. Biarlah gereja-Mu ini boleh bertumbuh, berkembang, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk majelis jemaat, untuk aktivis, segala mereka yang terlibat di dalam pelayanan, baik pelayanan puji-pujian. Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan, GPN Amsterdam Zuidoost sungguh hadir memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, begitupun kami mau menyerahkan untuk Gereja Perki Nederland seluruhnya. Khususnya Tuhan, kami menyerahkan untuk majelis sinode. Berkati di dalam pelayanan majelis sinode, Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan keluarga, majelis pengurus serta jemaat GPN di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Voorburg, dan Zwolle. Biarlah ya Tuhan, majelis jemaat beserta dengan jemaat-jemaat ini sungguh hadir menjadi berkat untuk umat Tuhan di Belanda ini,
bahkan bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan dunia ini. Kami mengingat Tuhan untuk pergumulan dunia, untuk peperangan, bencana alam, kekerasan, kejahatan. Ya Tuhan, ada banyak korban dengan semua hal yang malum ini, hal-hal yang buruk di dunia ini. Tuhan, Engkaulah yang berpihak kepada korban. Engkaulah yang senantiasa menyatakan kasih kepada mereka yang menjadi korban. Berkati untuk upaya-upaya perdamaian, berkati untuk upaya-upaya kemanusiaan. Kiranya segala sesuatu bekerja hanya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Kami mengingat untuk para janda, duda, untuk mereka yang hidup sendiri, mereka para senioren baik di rumah maupun di tempat-tempat perawatan. Oh Tuhan, berkati orang tua kami, berkati mereka di dalam setiap pergumulan, di dalam kesepian. Tuhan hadir, selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang tua kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan pemerintah Belanda. Tuhan berkati, kiranya pemerintah Belanda ini juga memberikan kebaikan-kebaikan bagi warga yang tinggal di dalamnya. Bahkan pemerintah Belanda boleh menjadi alat di tangan Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Kami juga serahkan pemerintah Indonesia. Tuhan juga berkati di dalam upaya-upaya kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya kehendak Tuhan selalu baik bagi kami. Kami serahkan doa kami ini seiring dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sementara kantong kolektor dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Janganlah
Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa sumber kehidupan kami. Saat ini jemaat-Mu datang membawa persembahan, di mana sebagian dari berkat yang telah kami begitu banyak menerima dari-Mu ya Tuhan. Terimakanlah persembahan ini ya Bapa, sucikanlah ya Bapa, sehingga kami boleh memakainya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, dengan berdiri kita akan menaikkan pujian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Kita serahkan hidup kita dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Kini jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Hatusiten, silakan duduk. Akan dibacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 16 Februari 2025. Pertama-tama atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Senjaya yang telah memimpin ibadah. Doa kami selalu agar sukses di tugas-tugas mendatang ya.
dan pastinya rencana Tuhan yang paling baik untuk kita semua. Kemudian terima kasih juga untuk Saudari Silvantenu dan Kiwel yang sudah memimpin permainan musik pada hari ini, juga untuk tim Kantoria dan untuk vokal grup yang telah memberi pujian pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sesudah kebaktian pada hari ini akan diadakan penelaan Alkitab, akan diadakan di rumah kediaman famili Watimena, di rumah Om Rudi dan Tante Sil. Akan diadakan penelaan Alkitab Bible Study dimulai pada pukul 2 siang dan dipimpin oleh Bapak Jeffrey Hina. Bapak Jeffrey yang ini ya, oke. Kita ketemu lagi nanti. Ya. Kemudian minggu depan tanggal 23 Februari, kebaktian seperti biasa akan diadakan di gedung ini, Neustadt, dimulai pukul 9.30 dan akan dipimpin oleh Vikaris Yuli Teddy. Kemudian sesudah kebaktian kita akan ada program Infodah untuk semua anggota jemaat dan simpatisan, dan akan diadakan di gedung ini, The Neustadt, pada pukul 12 siang di kamar nomor 2. Untuk itu kami harapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kolekte dari minggu lalu tanggal 9 Februari, kantong biru sebesar 90 euro 50 sen, kantong merah sebesar 129,60 sen, dan persembahan syukur warga sebesar 260 sen. Totalnya adalah 480 euro 10 sen. Puji Tuhan, terima kasih. Dan akan diumumkan juga pada saat ini kebaktian kita akan mengadakan ibadah nuansa Ambon. Jadi kali ini temanya Ambon pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025. Kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Chris Risakota, dan bulan Maret berarti kita akan adakan di The Dristromen di Regersbos. Kemudian juga diumumkan pada saat ini kita mengadakan kegiatan di Buurthuisgein. Setiap hari Rabu jam 6.30 ada latihan koor. Kita akan mulai lagi untuk persiapan Jumat Agung, Paskah, dan Pesta Kosta. Dan info berikutnya dapat menghubungi Ibu Foni de Vogel. Pada hari Jumat jam 6:30 diadakan juga line dance atau poco-poco, dan dikoordinir atau informasi dapat menghubungi Bapak Yan Sapuri. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.